Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sulfi Julian Garista, NIM T20198013, kelas Biologi 1, Tadris Biologi IAIN Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dalil dan sumber-sumber ilmu fikih. Yuk simak video penjelasan dari saya, cekidot. Poin-poin yang akan dibahas yakni: pertama, pengertian dalil. 2. Pembagian dalil. Ketiga, sumber-sumber hukum ilmu fikih. Dan yang keempat, macam-macam sumber hukum ilmu fikih. Pembahasan yang pertama yakni mengenai dalil. Pengertian dalil. Kata dalil dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja dalla, yadullu, dan dalil. Artinya yang menunjuk, yang memberi tanda, dan lain-lain. Menurut etimologi, pengertian dalil dalam bahasa Arab adalah yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat indrawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. Adapun pengertian dalil menurut istilah para ahli ilmu ushul fikih adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia dengan didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti, qot'i, ataupun dugaan kuat, zonni. 2. Pembagian dalil. Ada beberapa macam dalil ditinjau dari segi asal, ruang lingkup, dan kekuatannya. Ditinjau dari asal, itu ada dua macam dalil, yakni dalil nakli, yakni dalil yang berasal dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kedua, dalil akli, yakni dalil yang berasal dari penalaran akal manusia, bukan langsung dari nas, akan tetapi kembali dan selaras dengan nas Al-Quran dan sunnah, atau setidak-tidaknya prinsip umumnya terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Ditinjau dari ruang lingkupnya, dalil dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni dalil kulli, yakni dalil yang mencakup banyak satuan hukum, dapat berupa ayat Al-Quran, hadis, ataupun kaidah-kaidah kuliah. Yang kedua yakni dalil juz'i, yakni dalil yang menunjukkan satu persoalan dan satu hukuman tertentu. Misalnya terdapat ayat yang menunjukkan bahwa hanya menunjukkan pada hukum qisas. Ditinjau dari kekuatannya, dalil dibagi menjadi dua, yakni dalil qot'i. Ini terbagi menjadi dua, qot'i al-wurud dan qot'i ad-dalalah. Qot'i al-wurud adalah dalil yang pasti datangnya dari Allah, Al-Quran, dan Rasulullah, hadis mutawatir. Sedangkan dalil qot'i ad-dalalah yakni dalil yang kata-katanya atau ungkapan katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan jelas dan pasti, sehingga tidak mungkin dipahami dengan arti atau maksud lainnya. Yang kedua, dalil zanni. Ini terbagi menjadi dua, yakni dzanni al-wurud dan dzanni ad-dalalah. Dzanni al-wurud adalah dalil yang hanya memberi kesan atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi, yang dzanni wurudnya seperti hadis ahad dan dhaif. Yang kedua, dzanni ad-dalalah adalah dalil yang kata-katanya atau ungkapan katanya memberikan kemungkinan adanya arti atau maksud yang lainnya. Poin yang kedua yakni sumber-sumber hukum ilmu fikih. Sumber-sumber hukum ilmu fikih. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemahan dari lafadz. Lafadz itu hanya terdapat dalam sebagian masdar, jamaknya masdaroh. Literatur kontemporer sebagai ganti dari sebuah dalil, ad-dalil, atau lengkapnya ad-dalilah syar'iyyah. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas itu keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. 4. Macam-macam sumber hukum ilmu fikih. Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Adapun sumber lainnya seperti ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, uruf, istishab, syar'u man qablana, madhas sahabati, sad azariya, dan dalala iqtiran. Ada sebagian ulama yang menggunakannya dan ada pula yang tidak menggunakannya. Al-Quran merupakan sumber hukum primer pertama ataupun dalil fikih yang paling agung dan mulia. Al-Quran secara berangsur-angsur diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Tertulis dalam mushaf berbahasa Arab sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya mengandung nilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dalam Al-Quran ini terdapat hukum yang terkandung di dalamnya, yakni hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasulullah, dan kepada hari akhir. Yang kedua, hukum-hukum amaliyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ada dua macam, yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas. Bagian ini menjadi bahan pembahasan ilmu fikih. Yang ketiga, hukum-hukum khuluqiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, seperti bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hadis merupakan sunnah sebagai penjelas Al-Quran, yang merupakan sumber hukum primer kedua setelah Al-Quran. Sunnah dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah merupakan semacam penjelasan konseptual dan praktik tindakan bagi Al-Quran. Adapun macam-macam sunnah menurut pengertian ahli usul sebagaimana disebutkan di atas terbagi atas 3 macam. Yang pertama yakni sunnah fi'liyah, merupakan ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Yang kedua sunnah fi'liyah, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Yang ketiga, sunnah takririyah, yakni perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan ucapannya. Menurut banyaknya orang yang menyampaikan atau memberitakannya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat, sehingga karenanya banyaknya mustahil mereka bersepakat untuk berdusta bersama-sama. Yang kedua, hadis masyhurah, yakni segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang, 2 orang atau lebih sahabat, namun jumlahnya tidak sebanyak hadis mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang, 2 orang atau lebih sahabat, namun jumlahnya tidak sebanyak hadis mutawatir. Sesudah generasi sahabat tersebut, hadis tersebut kemudian diriwayatkan oleh seorang, 2 orang atau lebih generasi tabi'in dan seterusnya sama oleh generasi tabi'in. Adapun dilihat dari kualitas atau integritas pribadi yang meriwayatkannya secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya, hadis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yakni orang yang senantiasa berkata benar dan menjauhi perbuatan terlarang, mempunyai ketelitian sempurna, sanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mempunyai cacat dan tidak pula berbeda. Yang kedua yakni hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mempunyai cacat, tidak pula bertentangan dengan periwayatannya, yakni orang-orang yang terpercaya. Yang ketiga hadis dhaif, yakni hadis yang tidak mempunyai syarat
yang harus dipunyai oleh hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini merupakan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan akidah Islam, dan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Ijma. Secara bahasa, ijma berarti bermaksud atau berniat. Ijma juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Secara istilah yakni kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Dapat diketahui bahwa ijma itu bisa terjadi bila memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, bahwa yang sepakat adalah para mujtahid. Secara umum, mujtahid itu diartikan sebagian para ulama yang mempunyai kemampuan dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil syara'. Kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Bila sebagian mujtahid bersepakat dan yang lain tidak, meskipun sedikit, maka menurut jumhur hal itu tidak bisa dikatakan ijma, karena ijma itu harus mencakup keseluruhan mujtahid. Dan yang ketiga, para mujtahid harus bagian dari umat Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud umat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang mukallaf dari golongan ahlu al-halli wal-aqdi, atau juga yang berpendapat bahwa mereka ada orang-orang mukallaf dari golongan Muhammad. Namun yang jelas arti mukallaf adalah muslim, berakal, dan telah balik. Yang keempat, kesepakatan dilakukan setelah wafatnya Nabi. Dengan demikian, ijma itu tidak terjadi ketika Nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syariat. Dan yang terakhir, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan hukum syariat. Maksudnya kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syariat seperti tentang wajib, sunnah, makruh, haram, dan lain-lain. Secara garis besar, bila dilihat dari cara terjadinya, ijma itu ada dua macam, yakni ijma shori dan ijma sukuti. Ijma shori, dalam ijma ini semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. Selanjutnya, ijma sukuti adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Qiyas, menurut bahasa, adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Secara istilah, qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat kepada furu atas dasar illah yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Adapun rukun qiyas yakni terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, asal atau pokok, far'u cabang, hukum asal, dan ilat. Pertama, asal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Ini berdasarkan pengertian asal menurut fuqaha. Yang kedua, far'u atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal. Yang ketiga, hukum asal, yakni hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. Dan yang keempat, yakni suatu ilat, suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum asal. Adapun macam-macam qiyas, yaitu pertama qiyas aula, yaitu qiyas yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu qiyas yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-usul maupun hukum yang ada pada al-far'u. Yang ketiga yakni qiyas adna, yaitu
adanya hukum al-far'u lebih lemah bila dirujuk dengan hukum asal. Istihsan. Secara etimologi, istihsan diartikan menganggap sesuatu sebagai kebaikan. Secara istilah, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari kias jali pada kias khafi atau dari hukum kuli yang umum pada hukum pengecualian dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini. Dari definisi ini, maka istihsan itu ada dua macam, yaitu pertama berpindahnya seorang mujtahid dari kias jali pada kias khafi, dan yang kedua berpindahnya seorang mujtahid dari hukum kuli umum pada hukum pengecualian atau istihsan. Maslahah mursalah. Maslahi bentuk jamak dari maslahah yang artinya kemaslahatan, kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian, maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau kemudaratan atas mereka. Adapun syarat-syarat yang berpegangan kepada maslahah mursalah yakni yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti dan bukan hanya berdasarkan kepada prasangka. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma. Uruf merupakan segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan. Atau juga uruf adalah sikap perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh manusia seluruhnya. Secara garis besar, al-uruf terbagi menjadi dua, yakni uruf sahih dan uruf fasid. Pertama, uruf sahih, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, orang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar, berupa emas dan pakaian. Yang kedua yakni uruf fasid, yaitu apa yang dikenal itu bertentangan dengan syariat. Contohnya, orang yang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan. Istishab. Istishab secara harfiah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan secara istilah, istishab adalah pangkal sesuatu itu adalah kebolehan. Kebolehan adalah pangkal asal, meskipun tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas kebolehannya. Tentang kehujahan istishab, bahwa istishab adalah akhir dalil syara yang dijadikan tempat kembali bagi para mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapinya. Istishab merupakan ketentuan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya. Syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya Islam dan telah terjadi pada sebelum masa Nabi Muhammad SAW, kemudian syariat itu masih digunakan. Adapun ketentuan syar'u man qablana sebagai sumber hukum ilmu fikih yaitu yang pertama, apa yang disyariatkan kepada mereka juga ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, baik penetapannya itu melalui perintah melaksanakan seperti puasa maupun melalui kisah seperti kisos. Yang kedua, apa yang disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada kita. Misalnya, yang disyariatkan kepada Nabi Musa seperti dosa orang jahat itu tidak akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri. Dan pakaian yang terkena najis itu tidak suci kecuali harus dipotong bagian yang terkena najis tersebut. Terdapat syariat jenis kedua ini pada ulama sepakat untuk ditinggalkan karena syariat kita telah menghapusnya. Madhab sahabi.
ialah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Fatwa-fatwa mereka itu ada yang telah dikumpulkan oleh para tabi'in, sebagaimana mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fatwa-fatwa sahabat ini ada yang berdasarkan ijtihad mereka, yang terbagi menjadi dua, yakni hasil ijtihad yang mereka sepakati ijma' syahabi dan hasil ijtihad yang tidak disepakati. Adapun kedudukan madhab sahabi dalam hukum ilmu fikih, yakni yang pertama, madhab sahabat berdasarkan pada sabda dan perbuatan serta ketetapan Rasulullah SAW wajib ditaati, sebab hakikatnya ia merupakan sunnah Rasul. Yang kedua, madhab sahabat berdasarkan hasil ijtihad tetapi telah mereka sepakati ijma' sahabi, dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati, sebab mereka di samping dekat dengan Rasul, mereka mengetahui rahasia-rahasia tasyri' dan mengetahui perbedaan pendapat mengenai peristiwa yang sering terjadi. Contohnya, madhab sahabat yang telah mereka sepakati antara lain ialah mengenai bagian harta waris bagian nenek, yaitu 1/6. Dan yang ketiga, madhab sahabat yang tidak mereka sepakati tidak dijadikan hujah dan tidak wajib diikuti. Syad-dari'at. Kata syad menurut bahasa berarti menutup, dan kata az-zari'ah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, syad az-zari'at secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah ulama usul fikih, bahwa yang disebut dengan zari'at ialah masalah yang lahirnya boleh mubah tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun kedudukan syad-dari'ah sebagai sumber hukum ilmu fikih, yaitu pertama, menurut Imam Malik bahwa syad zari'at dapat dijadikan sumber hukum sebab sekalipun mubah akan tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang kedua, menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i bahwa syad zari'at tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetapi diperlakukan sebagai mubah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tinggalkan apa yang meragukan bagimu kepada apa yang tidak meragukan. Dalalatul iktiron. Dalalatul iktiron ialah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Adapun kedudukan dalalatul iktiron sebagai sumber hukum ilmu fikih, yaitu yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa dalalatul iktiron tidak dapat dijadikan hujah, sebab bersamaan dalam satu susunan tidak mesti bersamaan dalam hukum. Yang kedua, Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah, Ibnu Nasar dari golongan Malikiyah, dan Ibnu Hurairah dari kalangan Syafi'iyah menyatakan dapat dijadikan hujah. Alasan mereka bahwa sesungguhnya adhaf itu menghendaki musyar. Mungkin itu saja penjelasan seputar dalil dan sumber-sumber hukum ilmu fikih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.